sampai terbawa suasana. Betul, tapi sejauh ini RRQ aku suka sih dengan prinsip mereka ya. Prinsip mereka adalah pokoknya draft kita nggak boleh mahal-mahal. Ya, nggak jauh dari Rafa, Iya. Clean, ya Esme, Dorik lumayan sih, mahal sih. Cuman Lumayan. kayak seenggaknya mereka dari jungle juga safety lah. Aman ya Coji ya. Gold masih safety, Dan ini- XP juga masih safety dengan Uranus, Barats, dan lain-lain sih. Iya, dan ini mapnya Expanding River nih Coji nih. Yap, Expanding Rivers Lagi jadi berarti. bakalan chaos juga nih untuk dari segi objektif team fight-nya. Dan sejauh ini dari tadi kita ngelihat adanya RRQ yang selalu bandnya ke Marcel, Freya, dan juga Kirara. Jadi mungkin kita nggak ngelihat adanya perbedaan lagi untuk di game keempat ini. Iya, dan ditambah lagi mungkin dari segi bandingnya memang masih sama ya. Lebih mengutamakan ke arah Marcel dan juga Freya. Gak jauh berbeda, tapi tentunya dari Navi Junior, mereka juga masih mewaspadai terhadap penggunaan Melissa ya. Yang belum muncul juga. Dan ditambah lagi mungkin dari RRQ. Ini mereka mau ngelepasin apa nih untuk di arah first pick-nya untuk Navi? RRQ ya, Kirara tetap nggak sih? Ya itu Harus ya. sih harusnya. Langsung ya. Udah 3 itu aja lah yang ditutup-tutup lah. Nah, Navi Junior first pick-nya mau apa nih? Karena tadi mereka itu bisa ngambil Baras di awal. Judurannya udah nggak bisa, Pak kita juga udah nggak bisa. Jadi udah lumayan banyak nih yang kebakar dari segi band pick-nya. Banyak banget ya yang udah mulai kebuang karena ini udah mulai masuk ke game yang keempat juga kan Joji. Berarti ini harus ada pertimbangan lebih lagi nih untuk career first pick yang bisa diambil di tangan dari Navi Junior terutama. Dan ditambah lagi nih first pick-nya ini akan menentukan juga ya arah permainan mereka ini akan kemana. Wah, tapi Apakah memang wah, dari segi omnya dulu yang bakal diutamakan? iya ini mereka lumayan puyeng karena game 1 udah ada Povius, Pak kita udah dipakai juga, Elis juga udah keluar. Baras sudah keluar, yang tanker tuh udah mulai pada hilang From gitu loh. cinder to flame, I Makanya, oh iya shed the Selena ya, ashes of Selena the juga tadi past. ke-ban sama Navi, namun sekarang udah kebuka. Navi nggak ban Selena dan Selena first pick sekarang. Langsung ya, Yes. diambil Selenanya ya. Ini kayaknya Selena jadi perebutan banget ya Joji ya di hari ini ya. Ya kalau Masuk ke mau band terus. kalau mau lawan juga sebenarnya masih bisa pakai Navaria kan tadi kita juga lihat kan kalau Ya. Navaria yang prioritaskan untuk ditutup. Cuman selebihnya dari situ dari RRQ Sena mereka punya chance yang banyak sebenarnya untuk ngambil badan-badan tebal juga atau mungkin mau fokus ke udah ditutup ya Atlasnya. Iya, Atlasnya udah nggak ada sih. Nggak bisa diambil di tangan dari RRQ Sena. Karena terlalu membahayakan juga sih. Kalau misalkan mereka ambil Atlas. atau Tapi lagi ini dari second pick. gold lane-nya dari RRQ ya jujur merdeka ini. Game 1 Masya, game 2 Brody, game 3 Clean. Jadi mereka sama sekali tidak menyentuh ke yang benar-benar meta power banget. Cloud, Moskov, Kari, dan Carmilla. Wah, aku sangat berharap Novaria keluar sih. Ini kombonya enak banget soalnya. Iya. Bisa combo sama Carmilla nantinya ya. Iya, Dan juga kayak sama Harley. baru banget semalam, aku tuh ada scrim internal sama timku kan. Itu combo Carmilla, Novaria, dan juga Cici atau Benedetta itu enak banget Danin. Gak bohong. Jadinya kayak ya udah bener-bener tebel banget dan maininnya tuh lebih ke arah front to back dan tidak peduli dengan badan yang tebel atau gimana karena begitu team fight. Power Novaria dan Camilla inilah yang membuat semuanya jadi amburadul bagi Iya. depannya. Karena Camillanya tuh bisa badannya di depan ya kan. Yes. Dari si Benedettanya bisa in and out kapanpun. Yes. Dan ditambah lagi Novarianya juga tembakannya kan sekarang sakit banget jadi. Mm-mm. Astral Eco dan juga Astral Spear-nya. Dan itu yang bisa bikin spreadingnya tuh kayak wadaw gitu kayak hilang banyak tuh darahnya ya. Always on the Dor way. sakit. Langsung dor. Dan Dentor ya. Wow, tapi ini Matilda keluar. Oke, berarti Carmilla X9K yang akan dikeluarkan atau Matilda mid lane ini yang akan dikeluarkan. Waduh. Ini mulai muncul Matilda jadi tanda tanya ya. Carmillanya bakal ada di mana nih di tangan dari RRQ Sena. HQ Lane kemungkinan besar bisa nggak sih Coach? Tiba-tiba plot twist. Kejeniusan cost saver. Carmilla jungle, Harley mid lane, Romer Matilda. Kita nggak pernah tahu dan ini bisa aja terjadi soalnya. Night Soalnya pernah sky juga kan tells ada Harley all. Quinn. Pernah ada. Nah, Esmeralda band, oke. oke, Esmeralda udah ditutup ya kali ini di tangan dari RRQ Sena. Dan kembali lagi dari Navi Junior nih. Oke, mereka udah ngamanin glue-nya ya. Buat antisipasi power rotasi yang memang nantinya akan dilakukan di tangan dari Carmilla. Karena balik lagi Carmilla ini akan sangat aktif sekali. Pastinya sih untuk masalah rotasi. Tapi balik lagi sih, aku juga masih belum yakin ini Carmilla di mana. Kayak aku feelingku dia cuman oke Bruno Your team is banning. nutupin hero damage di area gold lane karena emang terlalu luas sih untuk RRQ Sena di area gold lane. Iya. Karena Brunonya juga kan tadi belum muncul kan. Belum muncul juga dari RRQ Sena dan kemungkinan besar juga bisa diambil. Maka dari itu dihindari juga ya di tangan dari Navi Junior. Dua potensi Godlander Marksman langsung dihilangkan RRQ Sena. Perlu nutup satu lagi nih. Kalau memang mereka mau ingin ke arah God Lane lagi, Ya AOE nggak sih yang ditutupnya sama mereka?
XP-nya AOE mungkin ke Sora, Terizla, itu yang masih bisa diambil soalnya sama Navi. Atau ya tadi dua itu betul yang menyerang. Tapi Hellcat, Team is banished. oke mereka mau proteksi siapa ini udah kalau kayak gini? Agak sedikit berbeda ya. Karena kalau misalkan sampai keluar pun Hellcat plus Nolan itu capek nggak sih dari segi early game-nya? Sebenarnya kalau bilang capek, iya capek. Tapi chance mereka menang dari awal juga kuat sebenarnya karena vision yang open dengan adanya Smeralda, dengan ada Serena. Ya. Serena, Glue, Hellcat, Nolan, wah itu Nolan dari farming, Hellcat dari Hanabi. Sancho. Jalan semuanya ya. Kenyang kalau kayak gitu. Iya. Cuman kalau misalkan sampai fail planningnya dari awal, wah itu pusingnya 8 keliling. Dan Bukan 7 lagi. bukan 7 lagi. Tambah 1. Jadi langsung Karena skillingnya ya. capek kalau kayak gitu jadinya. Dan error di sana, so next pick-nya. Jawaban pasti untuk Carmilla-nya ditaruh mana ini? Wah, ini sih kayaknya kalau ngelihat dari Carmilla yang muncul duluan sama Harley plus ada Matilda, harusnya di XP nggak sih tadi? Carmilla-nya. Tapi kemungkinan bisa di jungle itu dia juga. masalahnya. Harley Masih mid. flex pick semua tiga-tiganya. Dan Alice ternyata ya berarti kemungkinan besar ini Matilda mid lane. Tapi wow, bentar. Ada Sena 4 magic berarti. Wah, 4 magic ya. Yang langsung diambil. Sementara mungkin ini akan membuka peluang yang sangat besar sekali untuk Navi Junior. Karena banyaknya hero yang bisa mereka ambil saat ini. Ditambah lagi mereka juga belum adanya gold laner marksman ya. yang Nah, bisa gold dipilih. laner-nya sebenarnya mereka bisa ke bisa ditutup ya. Karena ditutup juga. Cloud nggak sih? Cloud bisa jadi pilihan yang Iya. bagus sih harusnya. Jadinya mainnya ke HOE banget gitu. Sebenarnya naruh juga satu fisikal kan. Karena 4 magic yang dibawakan sama Renat ya. Kejauh sama Radiant Armor gitu. Iya. Ya, mungkin ini bakal jadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan ya. Terutama dari Navi Junior nih. Mereka harus menghadapi 4 magic seperti ini. Sora Sora kan sama Brody, oke. sama Brody, oke. Serangan jarak jauhnya ada, serangan jarak dekatnya juga ada dengan hadirnya Sora. Solas pick dari arah Sena. Mereka mau ngambil apa ini? Dengan adanya hero yang benar-benar stable menurutku early to mid game-nya. Late game juga benar kuat banget, tapi ya Ixia. Oke, itu dia. Tidak ada Hanabi untuk main dempet, nggak apa-apa. Masih ada Ixia jawabannya dan kebetulan untuk Navi Junior mereka hanya punya satu hero diving saja, which is Sora. Sora ya. Yes. Dan kita ngelihat bagaimana juga kombinasi Ixia Matilda. Ixia Matilda ini loh jadi Ya ini sering kita lihat juga yang sih. sempat hype juga pada masanya. Ya jadi ini bakal membawa Matilda mid lane, Carmilla roamer, Harley jungle, XP Alice, dan terakhir Ixia untuk bot lane. Udah kelihatan lah ya. Dari segi gameplaynya bakal seperti apa, tapi ini dia untuk game keempat. Dari match kedua kita hari Navi Junior melawan RRQ Sena. Unik banget dari segi draftnya dan aku penasaran dari segi implementasi seperti apa. Tapi tinggal kita lihat aja karena Toy menurutku akan menjadi harapan indah lagi bagi RRQ Sena untuk di game kali ini. Ya, apalagi dengan membawakan Harley Jungler ternyata yang diambil di tangan dari RRQ Sena. Apakah match point ini akan berhasil untuk mereka kantongi hingga diselesaikan menjadi 3-1 atau dari Navi Junior malah yang akan memaksa menuju ke game yang kelima nantinya. So kita segera menuju ke Land of Dawn. Let's go. Ini dia game keempat. Dengan draft yang cukup unik dan bahkan jadi penasaran pengen nyoba juga sendiri. Carmilla, Matilda, terus tambah lagi dengan Harley. Cuma ya balik lagi ada satu weakness yang menurutku kelihatan dari awal, bahkan sebelum ngapa-ngapain, which kebanyakan magic kalau gitu. Apakah salah sebenarnya kebanyakan magic? Sebenarnya enggak, tapi implementasi dari segi item defense-nya jadinya lumayan straight to the point ya. Ya. Dia attack boots, Radiant Armor, itu 2 di awal, mungkin next-nya bisa dicampur lagi dengan Radiant Armor di late game, atau kalau enggak Guardian Helmet. Ada beberapa item udah bisa langsung menutup hampir semuanya ya. Dan wow, akhirnya dari segi purple bomb-nya berhasil untuk dicuri dan ditambah lagi dari Kazemin. Sudah mulai dicicil HP-nya, tapi nggak jadi masalah. Sana masih aman-aman aja. Ya, karena ngelihat dari segi buff-nya pun, di sini sebenarnya masih belum diambil ya oleh keluarga dari hero. Mungkin bakalan ada invasi lagi, kita nggak pernah tahu. Tapi dari emblem build-nya, fokus ke arah Ixia di sini Toy ingin coba untuk memaksimalkan landing-nya dia dengan Master Assassin. Dan juga Treble-nya hal sama juga dialami oleh Kel, cuma di sini dia lebih safety dengan mengambil ke arah Fire Emblem sebagai power untuk survive. Dan sementara itu, kalau misalkan kita ngelihat ke Rexlona-nya, dengan mid lane Matilda, dia hanya Inspire plus Wilderness Blessing. Jadi kayaknya feelingku, di sini akan menjadi Matilda yang bakalan fokus ke arah magic item. Karena kalau udah kayak gitu biasanya satu kali Guiding Wind dan juga Circle Needle
itu perih banget juga ke arah god lane gue sih. Kayak tengah darah tuh bisa langsung hilang kan. Sangat perih sekali ya. Yes. Apalagi tadi kalau misalkan ngeliat juga dari segi Genzi-nya ya dengan vitality, dari segi envelope-nya yang digunakan otomatis tambahan HP-nya semakin banyak lagi dan akan membuat dirinya nanti bisa lebih tebal lagi untuk berdiri di depan. Sementara Rain berhasil mendapatkan dari segi towernya tanpa adanya kontes yang dilakukan oleh RRQ Sena. Tapi lihat babysit yang diterima oleh Toy. Ini udah bukan babysit lagi, ini udah adult sitting ya kawan-kawan ya. Saking enaknya dari Toy, even dari laning pun mereka bisa memenangkan laning-nya. Dan ini ngebuat teman-teman dari Navi Junior harus lebih berhati-hati lagi sih kalau sama Antifa gede-gedeannya. Karena tinggal nunggu Daniel level 4 menurutku untuk bisa adanya power spike besar. Iya, dan ditambah lagi kayaknya dari Navi Junior juga fokus mereka nggak ke arah team fight ya. Enggak. Seawal-awal ini, tapi bagaimana mereka bisa memainkan objektif di area dari segi nol hingga diambil dari tangan dari Rain. Ya ada memang peningkatan gold tipis-tipis saja, tapi masih belum ada poin eksekusi yang bisa disesuaikan. Yang paling penting sih menurutku di sini nyari advantage kecil-kecilan aja ya, kayak 1000, 2000 itu it's okay kok dari teman-teman RRQ Sena. Yang penting mereka masih leading. Karena dengan adanya implementasi slow and steady climb ini, menurutku emang kuncinya bakalan ada di Toy. Kalau misalkan terlalu ngambil risk, begitu patah sekali. Karena lumayan susah nih untuk bisa implementasi damage. Dan ya, lihat dari segi itemnya, even Sora pun langsung transfer di awal, tapi juga diambil duluan sama Kasemen. Dan bahkan masih ada satu Peter Jerkin tadi yang diambil sama Kel, wajar karena landingnya juga lawan fisikal. Iya, yang membuat akhirnya harus butuh item tersebut ya untuk di arah-arah awal yang diutamakan terlebih dahulu. Dan ditambah lagi mungkin kayak dari area Tusena, oke mereka bawain Carmilla. Gak cuma hanya Carmilla di sini yang bisa jadi badan, tapi banyak banget badannya. Genji juga dengan turunan dari segi Elise-nya. Tapi cicilan-cicilan damage yang mungkin saja nanti bisa dihantarkan ya, terutama dari Super Pins nih, dari segi sisinya yang mungkin nantinya akan mempersulit dari area Tusena. Dan RRQ Sena untuk sekarang makanya mainnya lebih ke arah konservatif aja ya. Mereka nggak mau move. Apalagi dengan hadirnya Selena sih menurutku di sini emang masih aman banget. Karena pergerakan mereka seakan-akan kayak dilihat setiap saat ya. Nggak pernah tahu ada trapping gimana gitu. Dipantau terus-terusan ya Caji ya. Itu bahkan yang di depan para pembalapnya dari RRQ Sena aja dari belum injek loh itu. Iya, makanya. Apalagi sekarang juga sudah mulai datang ya. Laurel, yang mungkin ini akan menjadi fokus juga dari keduanya. Daniel sudah mulai membuka rumputannya. Kalzemen juga segera datang, tapi sepertinya bagaimana kali ini tuh Lopez Connect Green berhasil untuk mendapatkan satu tombol dan bahkan kali ini dari First Blood disecure juga di tangan dari Rain. Yap, dan otomatis dengan posisi seperti ini ada keuntungan yang banyak banget diterima oleh teman-teman dari Navi Junior. Melihat dengan bagaimana tidak mempersiapkan dunia skill untuk asal masuk begitu aja, ngebuat retribution pun tidak available untuk mereka lakukan. Dan bahkan tadi kita ngelihat bagaimana emang adanya dependentnya. Dependencies dengan adanya Toy yang emang harus ngikutin team fight dulu nih kalau misalkan emang pengen punya high chance of success. Ditambah lagi malah Toynya sekarang yang udah mulai ke pressure ya di bawah. Walaupun memang baru sedikit demi sedikit aja. Yep. Tapi ya melihat dari segi Navi Junior, mereka tadi berhasil untuk mendapatkan peluang, Tornado dan juga First Blood. Ya, makanya coba untuk melakukan defensive dulu Dania, Oke, dari bagian bottom lane, sepertinya akan ada team fight full barat sudah mulai didatangkan Cooling Wave ini yang secara singkat bisa dilakukan oleh Toy. Yap, ini ngebuat Toy sadanya lumayan well fed dari segi landingnya, nggak terlalu rugi-rugi amat. Namun kalau misalkan kita ngelihat dari sisi yang lain, objektif masih sulit untuk dikerjakan oleh RRQ Sena. Mengingat bahwa mereka nggak punya hero yang benar-benar bisa nge-pressure ke satu lane tertentu, Danin. Iya, mau nggak mau ini harus saling bahu-membahu ya satu sama lain. Dan bahkan dari Navi Junior mereka berhasil memanfaatkan loh dari segi space yang terbuka di arah bagian bottom lane, top lane-nya pun di mirror langsung. Yep. Jadi seenggaknya di sini emang strateginya dari RRQ Junior adalah untuk nggak ngasih space banyak-banyak ke Toy-nya ya. Makanya pressure mereka tuh bener-bener fullnya ke arah bottom lane terlebih dahulu. Sisanya kalau misalkan kita ngeliat dari RRQ Sena, emang mereka tuh mainnya lebih ke arah ya udah open vision. Dan sedikit ada player comment dari Zuneski, gue pengen kalian semua tim target buat RRQ Sena jelas juara season ini kata Zunes. Amin. Amin. Harus punya target ya pastinya. Betul. Dan itu yang menjadi target dari RRQ Sena, terutama dari RRQ Zuneski. Dan ditambah lagi nih, kali ini targetnya dari RRQ Sena saat ini adalah memenangkan game yang ketiga, Ya. yang keempat gitu. Karena ini adalah match point mereka ya, tapi cepet banget gitu Tartel. Oke, Tornado akan langsung di set up lagi dan tidak ada team fight yang berhasil untuk dilakukan. Ini dari Rain berkali-kali berhasil untuk mendapatkan ke area Tornado-nya. Ya bahkan kalau misalkan kita ngeliat dari Kel ya, reach-nya dia udah enak banget sebenarnya untuk mulai nge-poke ke arah front to back-nya dari RRQ Sena.
Dan kita masih belum melihat adanya potensi yang benar-benar power pack dari RRQ Sena. Mereka emang masih belum dapetin momentum. Iya, belum ada potensi yang menonjol dan Juneski berhasil untuk didapatkan. Kali ini ada circling eagle yang mulai menabrak Super Vince. Berhasil diambil juga, ada pertukaran yang terjadi. Ya, pertukaran untuk sekarang namun tidak adil dari segi gold lane-nya. Walaupun 2-1, tapi 2000 gold masih tetap di-lead oleh Navi Junior berkat adanya push mereka yang efisien untuk di top lane dan juga bottom lane-nya. Iya, dan sekarang dari RRQ Sena, ya oke mereka memang tertinggal ya Coji sejenak. 2000 gold berhasil dikantongin di tangan dari Navi Junior berkat ada objektif dari segi total yang tadi berhasil diambil juga, tapi nggak cukup dengan itu saja karena tentunya dari Daniel ini belum bisa untuk melakukan gangguan lanjutan lagi karena aman aja Daviannya malah yang ganggu balik. Ya, karena di sini posisi Daniel juga emang jadi apa ya, korban untuk open vision nggak sih? Ngelihat bagaimana dengan adanya Matilda sebagai Yara mid laner gitu kan, jadi nggak banyak lagi badan kedua selain dari Alicia. Tapi Wah, hampir aja ya dari circling eagle-nya tadi Oke. bisa mengenai target, tapi setidaknya masih bisa ditahan terlebih dahulu juga karena dia tidak ingin terlalu tergesa-gesa dari RRQ Sena untuk mengambil tindakan di saat memang mereka kondisinya kali ini tidak sedang unggul. wah, tapi itu udah lumayan sakit ya. Even Genji pun tadi kita lihat darahnya setengahnya langsung hilang loh dengan satu combo dari Noami. Jadi ini udah lumayan jadi sebuah green flag bagi Navi Junior untuk mainin ke arah dive in. Permasalahannya adalah kita nggak boleh dive in di arah jungle. Ya, karena itu sangat bahaya. Itu adalah tempat yang dimana sangat diinginkan untuk teman-teman dari RRQ Sena punya team fight. Iya, dan kali ini dari Navi Junior ternyata mereka mewaspadai hal tersebut ya. Mereka Konsil. udah mulai aware, Konsil sudah mulai terdengar, ada Davian di depan mata. Tapi sayangnya kali ini tidak ditarget Daviannya dan RRQ Sena mereka tahu ada Lord. Ya, dan makanya Flicker juga mesti ditahan ya sama Davian. Karena logiknya emang kalau misalkan emang udah bener-bener full banget karena Davian, even Davian pun tumbang tapi udah ada full barrage, circling eagle, wah itu kayaknya bakalan ngilangin banget power buat ngelordnya dari RRQ Sena juga. Jadi kayak perkara yang adil gitu loh. Iya, karena kali ini juga harus ada pertukaran yang bisa diambil ya masalahnya dari RRQ Sena untuk bisa membalikan lagi keuntungan yang memang berhasil dicicil di tangan dari Navi Junior. Tapi sementara kali ini Tornado Ruin sudah mulai kanan. Kale mulai menjadi target team fight-nya kali ini terpecah belah. Tapi sepertinya kali dari RRQ Sena mereka belum bisa mendapatkan apapun. Sementara dari Rin segera datang tapi untungnya tidak ada yang tumbang. Wah, ini udah mulai bisa dipukul balik sih sebenarnya sama RRQ Sena. Even ada perbedaan 1.500. Cuma kita bisa ngeliat bagaimana targeting ke arah Kale yang ngebuat akhirnya Navi Junior lumayan goyah nih tadi. Dan bahkan tadi kita lihat bagaimana Ren itu udah punya damage tapi emang belum cukup buat numbangin ataupun nge-pick off player dari RRQ Sena. Nah, ini sudah terpampang nyata dari players gold by Todak dengan Ren yang masih leading paling tinggi. Even Toy pun masih beda 1000 dibandingkan dengan Ren. Iya, dan ditambah lagi mungkin sekarang kondisinya juga Lord ini akan menjadi salah satu faktor penentu juga ya. Siapa yang Yes. bisa mengendalikan Lord ini, dia yang mungkin bisa balikin keadaannya. Bagus untuk Navi Junior karena kalau misalkan emang mereka bisa dapetin ke arah Lordnya, tapi itu juga bisa jadi chance untuk comeback dari RRQ Sena berkat power dari defensive manuvernya. Karena kalau misalkan kita lihat dari power defensifnya, ini berarti tinggal targeting aja ke Soft Blood dan juga dari full barrage mau ke arah mana dengan arah yang lumayan sempit. Iya, apalagi ini juga chance-nya juga semakin besar ya Coti ya. Iya. Untuk memulai setup di area Lord ini. Bahkan dari Kazemen sudah mulai memukul sedikit demi sedikit dan masih aman-aman saja. Tidak ada yang membuat team fight lebih dulu. Bahkan bisa terlihat bahwa dari Navi Junior walaupun bedanya 1.700 tapi di sini seakan-akan dibuat oleh RRQ Sena bahwa mereka tuh equal. Di arah bawah juga minionnya berjalan, di arah atas juga minion berjalan bagi RRQ Sena. Jadi untuk sekarang mereka nggak apa-apa dan mereka rela-rela aja kalau misalkan mau diajakin Lord Dance ya ayo. Ya ayo. Mereka lagi nggak ada kerugian apa-apa, ini bawahnya stacking loh itu. Ini. Betul. Itu kalau show hati-hati loh. Ya, Ren, show Rennya di bawah. Iya, dari Rennya sekarang sudah mulai show di bawah dan mungkin akan dikejar ketika rotasi dari Juneski mulai bergerak ke arah bagian bottom lane. Yap, dan lihat bagaimana dengan pergerakan dari adanya Rexlona dan juga Zunes yang mencoba untuk predik di mana keberadaan dari Rennya. Mereka coba untuk pick off, namun ternyata Rennya masih bisa pulang dengan tepat waktu. Jadi balik lagi ini akan menjadi sebuah pertarungan yang cukup ketat di arah Lordnya. Ya, untung masih bisa recall ya. Dan ternyata tidak terdeteksi tadi di arah bush yang bisa dicari tangan dari Juneski dan juga Rexlona. Sementara Lord sepertinya kali ini sudah mulai serius untuk dicicil sedikit demi sedikit dari keduanya. Tapi ingat posisinya dari Daniel, Tornado Ruin sudah mulai connect. Kali ini dari Daniel sudah mulai mundur kembali, tapi ternyata kali ini tim fight-nya terbagi lagi dan Toy berhasil didapatkan Genji menjadi korban yang kedua. Maka dua pemain hilang dari RRQ. Terkenal lagi kali ini Daniel mulai berbuat semua damage yang ada di
Navi Junior berhasil mendapatkan launch jebakan Daniel yang berhasil dimakan juga. Yap, dengan Toy yang langsung dijadikan sebuah target utama, otomatis tidak ada chance untuk orang di sana melakukan counter setup. Dan ini adalah kerugian yang mereka akan rasakan terus-menerus jika Toy jadi korban pertama mereka. Sementara kalau misalnya dari Navi Junior, ini adalah chance yang benar-benar bagus banget untuk memenangkan sebuah game. Oke, Juneski berhasil diambil. Ini bukan menjadi kondisi yang baik. Ya, Juneskinya ditarget. Oke, 30 detik hingga adanya Lord datang di bottom lane, harusnya menjadi waktu yang cukup, tapi itu akan menjadi sebuah pundi-pundi uang lagi yang menumpuk di tangan dari Navi Junior, Danin. Wah, apakah ini akan menjadi game yang bisa diambil di tangan dari Navi Junior? Karena mereka berhasil menyetir permainannya dari awal hingga saat ini, bahkan dengan Lord yang sekarang mereka dapatkan area bottom lane. Ini sudah mulai berjalan Lordnya, tapi tentunya dari RRQ Sena mau tidak mau mereka harus bisa mengamankan Lord ini agar tidak berhasil menembus teritori mereka. Mengingat sudah menit 12 juga, jadi tidak ada whole defense lagi untuk melakukan defensif tambahan. Cuman apakah ini momennya Toy untuk bersinar? Oke, apakah akan menjadi momen dari Toy? Kira sementara dari Daniel sudah membuka badan lebih dulu dan masih aman. Mungkin masih bisa ditahan, tapi tidak dengan wave ini yang bergerak dari 3 arah sekaligus. Yap. Setup yang dilakukan oleh RRQ Sena itu benar-benar apa ya, bilang kaku dan skakmat banget nih. Caranya mereka main adalah dengan ya udah Curse of Blood dicampur dengan adanya Genji dengan Throne of Ruin, lalu disambar lagi dengan adanya full barrage. Di luar dari sana, mereka lumayan kesulitan untuk merespon satu persatu dari playernya Navi Junior, dan itu yang membuat mereka lumayan pressure. Ya, dan responnya mungkin harus lebih dibenahi lagi ya Coci. Apalagi memang sudah mulai memasuki menit-menit ke-13 seperti ini dari RRQ Sena. Mereka harusnya punya peluang tambahan lagi untuk bisa membalikan keadaannya. Tapi masalahnya ini dari Rain. Sudah 3 poin eliminasi berhasil diambil dan belum ditumbangkan dari Rain loh. Iya, dan Toy-nya juga kayaknya ini belum ada stackingan Sky Fisher apa-apa ya. Karena kita ngeliat dari itemnya pun sebenarnya udah ada Sky Fisher gitu loh. Cuma untuk item intinya ini memang harus insight ditambah lagi dengan signal. Satu lagi mungkin akan menuju ke arah dari Malefic Gun, menambahkan range dari attack-nya sendiri. Cuman sisanya kalau kita lihat dari Genji, fokusnya ke arah Oracle terlebih dahulu. Bersamaan juga dengan Zunes yang emang full ke arah item ofensif. Tapi kalau kita bandingkan dengan adanya Ren, ini sudah berbeda 2 kali lipatnya. 12.000 di tangan, ngebuat Ren punya full banget item dari segi attack ofensifnya. Dan mungkin dari segi pick off, chance sangat besar untuk mem-pick off siapapun di bagian front to back dari RRQ Sena. Sangat menopang sekali ya dengan item yang sudah terbuild. Tapi tentunya yang di sini menjadi faktor penentu adalah bagaimana team fight yang akan terjadi lagi. Karena sedari awal dari Navi Junior mereka berhasil untuk jalanin bawahnya, midnya, bahkan atasnya. Sementara dari RRQ Sena, oke mereka memang punya hero yang memang bisa single target ya. Dari Juneski, cuman dari tadi nggak bisa dapetin targetnya. Karena dibadanin semuanya. Susah, karena ngelihat dengan adanya Sora ini loh yang menurutku jadi sebuah icebreaker dari Navi Junior kepada RRQ Sena. Ngebuat mereka tuh nggak pernah kayak bisa set up seakurat itu gitu loh. Untuk kayak, oh yaudah kita bisa A, B, C gitu loh. Apalagi dengan adanya Kazemen yang dari tadi ya, emang matanya udah fokus aja udah ke Toy. Gak pernah ngeliat yang lain dia. Langsung ya. Pasti udah. Fokus ke satu target dan memang itu sangat efektif sekali tadi dari segi target yang dioptimalkan di tangan dari Kazemen. Sementara kali ini Lordnya sudah mulai dipancing di tangan dari Navi Junior. Kazemen mulai memegang alih, tapi ternyata Genji sudah mulai datangkan Throne of Ruin dan Starfire sudah mulai connect Lord. Berhasil diambil di tangan dari Juneski. Bahkan kali ini RRQ Sena mereka harus kehilangan satu pemain mereka, tapi double kill dari Gale membuat akhirnya triple kill dalam 4 pemain yang langsung tumbang dari RRQ Sena. Yes, dengan posisi 6 detik untuk Lord bisa muncul. Apakah masih bisa di-defense oleh Reslana itu sendiri? Dengan Lord yang muncul mungkin akan berjalan di arah top lane sepertinya untuk push. Gak bisa langsung to the point, tapi Reslana hampir banget tumbang namun masih bisa di-defense sepertinya. Wow, Reslana yang habis saja tumbang dan ternyata 2 sama Navi Junior. Yes. Mereka memaksakan menuju ke game yang kelima. Ini dia dengan adanya game kelima full match yang kita akan pertontonkan di hari ini. Karena kita akan melihat bagaimana Navi Junior menjalankan draft di game yang kelima juga. Apalagi ngeliat dari RRQ yang bermain dengan sangat-sangat indah di awal, namun ternyata masih belum bisa terjalankan planningnya dengan baik. Karena menurutku balik lagi gameplaynya ada, tapi terlalu kaku di satu jalan itu aja dan akhirnya kita ngelihat tadi dari Toy-nya pun tidak terasa dari segi damage-nya. Iya, belum kerasa ya lebih tepatnya, dan ditambah lagi dari Navi Junior, mereka bisa nge-pressure lebih awal dan terus-terusan. Yap, dan terus-terusan seperti inilah yang membuat akhirnya dari teman-teman dari Navi ya,
kita kayak all out aja untuk coba melakukan team fight dengan posisi ya terpisah gitu loh. Pick off 1 ya nggak pernah masalah, tapi begitu mereka dapet, udah nggak bakalan ada chain of combo yang bisa dilanjutkan oleh RRQ Sena. Hence why mereka benar-benar kedominasi banget untuk di game kali ini. Iya, dan akhirnya kita akan melihat nanti game yang kelima ya seperti apa. Bagaimana memang perjuangannya sangat terasa sekali ya dari kedua belah tim yang bertanding ini, dari RRQ Sena dan juga Navi Junior. Terpantau bagaimana memang ada 4 magic yang sempat tadi kita bahas ya. Betul. Tadi ya. Dan damage magic yang mungkin peluangnya lebih besar harusnya bisa disalurkan dari Juneski itu tidak terasa dari awal. Ya, dan pada akhirnya kita nggak ngelihat adanya early pressure yang bisa dimaksimalkan juga sama teman-teman dari RRQ ya. Beda banget sama draft 8 sehat 10 sempurnanya tadi di game pertama. Sementara di game ketiga masuk ke game yang keempat, mereka benar-benar down banget dari early game. Kita nggak bisa ngelihat adanya kayak, wah Turtle menang nih dari awal, wah ini segala macam. Ya, baik lagi kalau waktunya udah nggak dapet, susah biasanya. Susah ya, dan ternyata itu yang dialami juga tadi ya untuk di game yang keempat, yang membuat akhirnya dari Navi Junior masih bisa mengejar lagi nih jadi 2 sama. Yes, dan pengejaran inilah yang benar-benar seru banget berarti ya, benar-benar bolak-balik banget dari kedua belah tim. Makanya aku penasaran nanti endgame-nya seperti apa. Namun sebelum itu kita akan ngelihat player of the game terlebih dahulu. Jatuh ke tangan siapakah untuk player of the game-nya? Apakah akan jatuh ke tangan dari Brody-nya Khel tadi yang benar-benar seru banget, tapi ternyata Ren dengan 3 kill on outlet dan juga 2 total assist-nya. Menggunakan Nolan untuk di game kali ini, permainannya benar-benar akurat banget untuk menjadi assassin power. Assassination yang dilakukan emang mostly terhadap Harley dan juga Ixia. Apalagi dengan hadirnya Glue untuk di game kali ini membuat akhirnya Ren punya placing yang selalu enak dan jarang banget bisa tertutup ataupun terpunish. Iya, dan walaupun memang sebetulnya tadi kita ngelihat ya bagaimana dari Ren ini banyak hero yang bisa ganggu dia, terutama dari segi Mila, Alice, dan tadi juga pada tangan dari RRQ. Tapi ternyata dari Ren tahu momennya, kapan dia bisa masuk secara aman. Iya, masalahnya kalau misalkan kita ngelihat dari rotasinya Ren juga ya, sebenarnya ngelihat Ren itu tuh dari belakang dia nggak pernah dapet bener-bener dari depan gitu. Jadi emang bener dengan caranya apa ya, implementasi dari assassin. Assassin kan adalah seseorang yang bisa membungkam orang lain dari kegelapan. Itulah assassin gitu loh. Jadi bukan dengan cara adu otot di bagian depan, pukul-pukulan gitu loh, tapi diam-diam mengassassinate. Dan itulah implementasi yang benar-benar bagus banget dari Ren untuk di game kali ini. Dan itulah yang terjadi ya. Dari Navi Junior yang akhirnya berhasil megang permainannya. Sebetulnya dari kill-nya ini loh yang lebih bebas, jadi bisa diambil, turn apart memory yang tadi connect, bahkan hingga triple kill. Dan ini ngebuat akhirnya 4 pemain hilang, hanya Rekona yang tersisa, dan dengan adanya Rekona nggak bisa untuk mempertahankan base yang terbuka. Bahkan tadi aku ngiranya ya, dengan adanya Lord setidaknya masih ada beberapa wave dari Lord yang masuk kan. Tapi pintar dari Navi Junior adalah mereka tuh nggak mau langsung ke mukulin tengahnya. Mereka tuh benar-benar tunggu dulu sampai Lordnya jalan. Begitu Lord jalan tuh baru mereka pecahin mid lane ini, tertarik nih, dan akhirnya mereka bisa straight push lewat tengah tadi dan langsung bisa ya. Yes, dan bahkan kita bisa ngelihat bagaimana perbedaan purple buff tuh udah benar-benar jauh banget. Untuk 11 paling 7, 3 turtle, dan bahkan 7 turret dibandingkan dengan 1. Terbukti bahwa draftnya sebenarnya bagus dari RRQ Sena. Ada game plan-nya, tapi nggak ada backup plan-nya. Iya, tapi nggak tersalurkan ya what tadi. if-nya itu yang nggak ada dari RRQ Sena. Ngebuat Navi Junior bermain sangat baik untuk di game kali ini. Bahkan mereka 10-2 dengan 15 menit game time, sangat-sangat dominasi. Sangat-sangat dominasi sih. Lebih singkat dibandingkan tadi ya, dibandingkan dengan game yang ketiga tadi. Tapi tentunya ini belum menjadi sebuah akhir juga. Bagaimana kita melihat dari segi dominasi Navi Junior dengan Rich Guy by Todak dikantongi oleh Ren sebagai sang jungler dengan penggunaan dari segi Nolannya yang sangat optimal sekali ya untuk bisa melakukan gak cuma hanya point pick off terhadap pemain-pemain dari RRQ Sena, tapi juga objektif dari segi Turtle dan juga Lordnya. Yap, dan pada akhirnya kita ngelihat sandbag Daniel juga sebenarnya terjadi untuk di game kali ini. Ya wajar sih ngelihat bagaimana dia selalu cari momentum, selalu coba untuk cari celah biar supaya kombonya bisa berjalan. Dan masalahnya adalah, coba teman-teman yang di rumah hitung berapa banyak hero dash yang hadir di tangan dari Navi Junior. Sora, Nolan, dan juga Serena. Oke, ada hero dash lagi nggak? Nggak ada, Brody nggak banyak dash. Tapi itu range-nya dia berapa kilometer kalau mukul, Danin? Jauh banget. Coba dibayangin itu gimana cara nge-reach-nya dari Brody, kawan-kawan. Ya, jadi susah untuk bisa nge-reach ke arah sana, apalagi dengan hadirnya Glue di sini yang emang sudah tertempel seperti lem glue
ke arah dari toinya. Lengket. Lengket bener. Sesuai dengan namanya, glue kan lem. Ya udah pasti lengket kalau lagi gitu. Dan lengketnya ke Toy dan Toy sendirian. Biarkanlah untuk dari Nolannya yang menjadi finisher depan sana. Iya, soalnya kalau udah nempel mah nggak bisa. Nggak bisa, mau diapain lagi. Dan ngelihat bagaimana dari Toynya yang emang full fokus ke arah item offense ya. Ya udah, itu kayak glue modal cross helmet, glowing one ya sangat-sangat boleh. Ya udah, berarti ini menjadi match pertama di Infinix MJ Indonesia Season 14 yang semuanya dimainkan. 3-2. Yes, Iya. betul banget. Nanti kita akan bermain dengan Best of One series, tapi tidak ada riset dari Global Band ya kawan-kawan. Betul. Contohnya nih kawan-kawan, coba kita lihat ya. Dari RRQ, Marcel, Nolan, Vexana, Masha, Dirot, Brody, Cho, Valen, Arlot, Guwin, Esme, Belerik, Rafaela, Pakito, Clean, Carmilla, Harley, Matilda, Elis, dan Ixia. Di band. Di band. Sudah kena Global Band ya. Oke. Sebaliknya dari Navi. Ada Selena, Nolan, Glue, Sora, Brody, Haya, Baras, Matil, Lilia, Kari, Alice, Pani, Zushin, Atlas, Cloud, Yudora, Pakito, Khalid, Clean, dan juga Fove yang sudah kena band juga. Wah, banyak ya. Betul. Banyak hero yang sudah keluar. Tadi kita udah lihat Rafaela. Pusing banget ya. Masya. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti di game yang kelima reset band atau akan tetap global band? Nah, itu ya yang akan menjadi Itu pertanyaan dia. game yang Penasaran kelima. kan kawan-kawan? Coba kita mah mau ngasih plot twist aja nih ke kawan-kawan nih. Coba kalian jawab di kolom komentar nanti. Coba boleh tebak-tebakan karena 5 game nih ternyata soalnya. tebakan kita juga salah jadi. Iya, yang tadinya 3-1 full di RRQ ya. Iya, Sekarang jadi 2 sama. 2 sama. Betul. Dan 3-nya belum tentu juga bisa di RRQ, bisa di Navi juga Betul. masalahnya. Itu juga bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Betul. Asalkan bukan EVOS atau Alter Ego yang dapat ya. Kan mereka nggak main di sini. Kan udah kemarin. Iya kan udah kemarin. Maksudnya gitu kawan-kawan. Ya kan karena memang main RRQ dan juga Navi ya. Makanya gue penasaran Ya. sih. Ini game kelimanya gimana ini? Wah, biasanya sih game kelima antara lebih cepat dan lebih lama ya. Ya antara itu sih. Antara itu sih. Ya kalau untuk teman-teman fun fact ya, rekor waktu itu aku RRQ sama Alter Ego season 9 sama Nevin waktu itu 47 menit. 47? 43 43 menit 43 menit waktu itu. Lama Dan banget ya. waktu itu kepake full best of 3 series. semuanya ya. Waktu itu ya. Game terakhir Game 2. game 2. Luar biasa sih. Luar biasa waktu itu. 43 menit. Indah sekali waktu itu. Aku paling lama 38. 38. 38. Sebenarnya kalau misalkan mau lebih lama lagi ada sebenarnya, tapi delay di series waktu itu. Berapa? 51. Astagfirullah. Heeh. Lama banget ya. Delay di series waktu itu Choji pernah nge-cash 51. Itu paling lama Choji nge-cash. Paling Tapi kalau lama. di MDL 43. 43. Yes. Sangat lama sekali ya. Ya. Karena itu emang powernya dari Nevin. Oh iya. Iya. Gak apa-apa kok. Itu emang salah satu unique selling point Nevin kawan-kawan ya. Bisa selama itu ya. Betul. Tapi kayaknya untuk saat ini jarang ya. Untuk di meta-meta saat ini jarang ya. Memang sangat lama sekali team fight-nya. Sebenarnya masih bisa-bisa aja sih. Karena kemarin game apa ya? Aku lupa deh. Ada dari internasional juga yang menyentuh ke angka 32 menit kan kalau nggak salah. Kalau nggak salah dari MSC at the EWC deh kalau kemarin ada yang 32 menit. Aku lupa match lawan siapa kemarin. Cuman ya nggak menutup kemungkinan juga. Bahkan yang aku lebih penasaran adalah Ada? ini kemana match 10 menit ini? Sudah benar-benar punah ini kita dari match 1 dan juga match 2. Gak ada sih. Sudah tidak ada Nggak yang sih. benar-benar punah. Full aja kita langsung 15 menit kan. Karena inilah dia kompetitifnya dari setiap season ke season Ya. selalu meningkat. Ya, dan aku ngelihat jadinya sebuah draft yang tidak membosankan juga nih, karena kan Iya. kita ngeliat semuanya benar-benar baru banget nih dari A B C gitu kan, nggak selalu terpaku terhadap Baxia, Fredin. Kita udah ngeliat ya Baxia, Fredin, Suyo, Leomord, that's it udah Oh iya. antara 4 itu. Sekarang udah mulai variatif ya. Yes.